Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Di sini saya Reza Malika Ali, bisa dipanggil Reza. Saya juga di sini sebagai ahli gizi. Boleh izin perkenalkan diri Ibu sendiri? Saya Ibu Wiwi, ini mau konsultasi mengenai gizi. Sebelumnya Ibu ada penyakit riwayat apa ya Ibu? Asam urat banyak. Asam urat. Itu udah lama? Udah lama. Sorry Ibu, lihat dulu foto alatnya. Oh, tinggi Ibu hasil data asam uratnya. Di sini Ibu 7 mg per dl di sini Bu. Iya. Sedangkan nilai normalnya wanita itu 2,4 sampai 5,7. Berarti Ibu di sini untuk mengetahui diet apa aja Bu yang harus dianjurkan, makanan apa saja yang harus dikonsumsi untuk diet asam urat. Baik, selanjutnya di sini Ibu harus melakukan pengukuran berat badan dan juga tinggi badan Ibu. Iya. Ibu sebelumnya apakah ada barang-barang yang tertinggal atau ada permen, pulpen gitu di dalam Tidak ada nih, kosong semua. Kalau tidak ada silakan naik ke timbangan Ibu. Bisa. Nah, badannya tegak, pandangan ke depan Ibu. Dilihat dulu Ibu. Baik, untuk hasilnya timbangan Ibu itu 85 kg Ibu. Selanjutnya pengukuran tinggi badan Ibu. Ibu boleh ke sebelah sana. Baik. Boleh diinjak Bu. Badannya tegak, pandangan lurus Ibu. Baik, untuk tinggi badannya itu 158 cm. Udah ya Ibu, silakan duduk lagi. Ibu tadi kan sudah diukur berat badan dan tinggi badan ya Ibu. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan keluhan apa saja sih yang Ibu rasakan selama adanya penyakit asam urat ini gitu. Apa aja ya Bu? Semutan, gas, ngilu, mati rasa, pusing. Sama pusing ya Ibu. Apa ada lagi? Ada Ibu. Nah, di sini tuh yang Ibu jelaskan tadi itu keluhannya itu adalah salah satu penyakit dari asam urat ya Ibu. Lalu apakah Ibu ada riwayat penyakit lagi seperti jantung, diabetes, habis itu ada kolesterol, gitu ada nggak Ibu? Ya, ada ya. Ada ya Ibu. Kalau kolesterol sedikit Kalau kolesterol. Di sini tadi kan sudah diukur berat badan ya Ibu sama tinggi badan. Nah, hasilnya berat badan Ibu itu 85 kg. Nah, untuk tinggi badannya itu Ibu 150 cm ya Bu. Nah, di sini sudah ada batas indeks massa tubuh. Di sini Ibu termasuk kategori obesitas tingkat 2 ya Bu, karena hasil Ibu itu 34,04 kg per m pangkat 2. Jadi Ibu termasuk di kategori obesitas tingkat 2 ya Ibu. Selanjutnya di sini saya akan mengisi data formulir food frequency questionnaire ya Ibu. Nah, di mana itu bertujuan untuk mengetahui pola makan Ibu selama 1 bulan yang lalu ya Bu. Yang pertama itu saya akan menanyakan makanan pokok dari mulai nasi. Untuk nasinya itu Ibu kira-kira mengkonsumsi selama 1 bulan yang lalu berapa ya Bu? 2 sampai 3 kali per hari. Iya. Nah, nasi udah tadi. Untuk nasinya itu kira-kira takarannya itu berapa ya Bu? A itu. Yang A ya Bu? Intong Rice cooker. Ya. Baik. Selanjutnya itu apakah Ibu mengkonsumsi biskuit? Tidak. Nah, lalu apakah Ibu mengkonsumsi daging segar? Tidak juga. Selanjutnya apakah Ibu mengkonsumsi kentang? Mengkonsumsi kentang kira-kira Ibu mengkonsumsinya itu berapa kali Ibu?
Ya, kadang-kadang sehari itu 3 kali, pagi, sore, siang. Oh, 3 kali per minggunya ya Ibu. Nah, lalu untuk kentangnya itu kira-kira Ibu itu mengkonsumsi yang mana ya Bu? Kentang Yang B. yang B. Kentang itu kira-kira teknik pengolahan Ibu memasak itu apakah digoreng ataukah direbus? Direbus. Oh, direbus ya Ibu. Baik, kentang sudah. Selanjutnya, apakah Ibu mengkonsumsi mie basah? Tidak. Lalu untuk mie kering apakah Ibu mengkonsumsi? Tidak juga. Untuk singkongnya itu apakah Ibu mengkonsumsi? Ya, singkong. Untuk singkong itu Ibu kira-kira mengkonsumsi berapa kali per minggunya? 2 kali. 2 atau 6. 2 hari 6. Oh, berarti Ibu itu bisa 6 kali ya Bu dalam per minggunya. Baik, selanjutnya apakah Ibu mengkonsumsi roti putih? Tidak. Lalu untuk pakai beras ketan Ibu mengkonsumsi? Tidak. Lalu di sini selanjutnya ada lauk hewani. Nah, yang pertama itu daging sapi Ibu apakah mengkonsumsi? Ya, mengkonsumsi. Untuk daging sapi itu Ibu mengkonsumsi berapa kali dalam per minggunya? Kali doang. 1 kali. 1 kali dalam per minggunya. Baik, untuk daging sapi itu kira-kira Ibu mengkonsumsinya itu seberapa ya Bu? Berapa? Nah, ini kira-kira yang mana ya Bu kalau daging sapinya? Yang A. Yang A. Baik. Lalu selanjutnya apakah Ibu mengkonsumsi daging ayam? Enggak. Baik, kalau tidak, selanjutnya untuk ikan segar apakah Ibu mengkonsumsi? Ya, kira-kira per minggunya itu berapa kali ya Bu? Sekali doang. 1 kali dalam per minggunya. Ya, baik. Untuk ikannya itu kira-kira Ibu mengkonsumsinya itu yang mana ya Bu? Yang bagian mana? Yang C. Yang C. Baik, yang C. Selanjutnya di sini apakah Ibu mengkonsumsi ikan teri kering? Tidak. Lalu apakah Ibu mengkonsumsi telur ayam? Tidak juga. Lalu untuk udang basah? Tidak. Selanjutnya untuk lauk nabati ya Ibu. Di sini lauk nabati ada kacang hijau, apakah Ibu mengkonsumsi? Tidak. Lalu selanjutnya apakah Ibu mengkonsumsi kacang kedelai? Tidak juga. Untuk kacang merahnya apakah Ibu mengkonsumsi? Tidak. Kacang mete apakah Ibu mengkonsumsi? Tidak juga. Untuk kacang tanah? Tidak. Lalu untuk tahunya itu kira-kira Ibu berapa? Tahu ya. Iya, tahu ya. Terus langsung ke tempe nih. Tempe Ibu mengkonsumsi nggak? Iya, tempe. Lalu di sini ada sayuran. Sayur bayam itu ya Bu. Yang pertama itu Ibu mengkonsumsi sayur bayam atau tidak? Iya. Untuk kangkungnya? Ibu konsumsi juga. Sawi? Sawi juga iya. Terong? Terong iya. Wortel? Iya. Buncis? Buncis juga iya. Untuk kacang panjang? Iya. Untuk toge? Labu siam? Ibu? Oh juga Bu? Ya. Baik, untuk buah-buahan yang pertama itu alpukat, apakah Ibu mengkonsumsi alpukat? Iya. Untuk anggurnya? Tidak. Ya. Apel? Apakah iya? Apel ya. Untuk jeruk manis Ibu apakah mengkonsumsi? Untuk mangga Ibu mengkonsumsi atau tidak? Iya juga. Pir Ibu mengkonsumsi tidak? Tidak. Buah pepaya apakah Ibu mengkonsumsi? Iya. Baik, untuk selanjutnya ini ada buah semangka. Apakah Ibu mengkonsumsi buah semangka? Buah melon? Buah pisang? Jambu? Enggak. Baik, kalau gitu selanjutnya di sini saya kan tadi kan di sini udah ditanyakan ya Ibu ya data makanan 1 bulan yang lalu. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan
food recall, yang dimana itu bertujuan untuk mengetahui data atau memperoleh bagaimana sih ibu memakan atau mengkonsumsi makanan dalam 24 jam dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Untuk ibu mulai beraktivitas atau mengkonsumsi makanan itu jam berapa ya bu dari bangun tidur? Jam 8. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Itu ibu mengkonsumsi apa itu bu? Nasi. Habis itu apa? Sayurnya sayur apa? Sayur bening. Lauk tahu tempe goreng. Tahu tempe. Lalu apa Siang. ada lagi? Siang. Untuk minumnya ibu apakah? Air putih. Minum air putih. Lalu untuk jam makannya ada lagi bu? Jam makan siang. Jam makan siang itu jam berapa bu? Jam habis zuhur, jam 1 lah. Jam 1. Untuk makanan siangnya itu nasi, sayur bening, tahu tempe. Sayur dan tempe ya bu. Minumnya air putih. Baik, lalu apakah ibu ada mengkonsumsi snack? Enggak ada. Kalau makan cemilan ya. Snack tidak ada. Enggak, ubi rebus sama. Ada ubi rebus sama singkong biasanya. Iya. Lalu apakah ibu sore mengkonsumsi lagi? Sore makan lagi. Jam berapa kira-kira itu? Habis isya. Enggak, habis maghrib. Nah itu ibu kira-kira mengkonsumsi apa aja bu? Nasi. Sayur oseng-oseng. Kira-kira ini ibu masak apa bu yang oseng-oseng kali ini? Tempe, kacang panjang. Lauknya tahu tempe. Lauknya tahu dan tempe. Pupuk. Minumnya air putih. Baik, apakah ibu ada lagi yang dikonsumsi? Apakah langsung tidur? Iya. Baik ya bu, saya ulangi, tadi jam 8 pagi ibu mengkonsumsi nasi, sayurnya itu sayur bayam. Nah untuk lauknya itu ada tahu dan tempe. Nah itu untuk lauknya tahu dan tempe itu teknik pengolahannya ibu seperti apa? Apakah digoreng atau direbus? Digoreng. Baik, untuk minumannya tadi itu kan air putih ya bu. Lalu selanjutnya jam 1 siang itu ibu ada mengkonsumsi nasi sama sayur kangkung ya bu. Untuk lauknya juga tahu dan tempe itu masih sama, digoreng juga pengolahannya. Digoreng. Lalu untuk minumnya air putih ya bu. Baik, untuk minumnya tadi kan air putih. Selanjutnya ada cemilan atau selingan itu kan tadi ibu rebus ya ibu, ubi rebus. Kadang digoreng. Untuk ubi rebus dan singkong itu direbus. Kadang digoreng. Dan digoreng. Baik, selanjutnya itu ada makan yang terakhir ya bu ya tadi. Ada nasi sore. Nasi sama sayur oseng-oseng itu kacang panjang ya bu. Itu untuk teknik pengolahannya diapain bu? Berarti ditumis ya bu. Jadi selanjutnya itu ada lauknya, berarti ini di sini ada tahu dan tempe. Itu tekniknya apa pengolahannya? Digoreng juga. Digoreng. Selanjutnya ibu mengkonsumsi kerupuk juga ya bu. Air putih. Lalu untuk minumnya air putih tadi ya. Air putih. Nah, baik, selanjutnya apakah ibu mengkonsumsi vitamin? Tidak. Habis
di sini kalau saya lihat-lihat ibu banyak ini ibu makanan pengulangan ya bu, dari mulai tadi pagi kan ada tempe tahu jam 1 jam makan. Nah di sini jam 1 juga ibu mengkonsumsi ada tempe dan tahu juga. Sore. Boleh ya ibu. Jadi harus ada penggantian menu makanan ya bu. Untuk biar mirip kok. Iya tapi kan nggak boleh ya ibu, itu demi buat kesehatan tubuh juga. Baik bu, setelah sudah didata tadi yang untuk mereka, itu di sini saya akan menanyakan keluhan apa saja yang dirasakan oleh ibu pada saat mengkonsumsi makanan. Apakah ibu saat makan ada keluhan mual? Enggak ada. Tidak ada ya bu. Kalau muntah? Enggak ada. Tidak ada juga. Apakah ibu kembung? Sekarang tidak. Lalu apakah ibu ada diare? Tidak juga. Terus lalu apakah ibu ada gangguan sulit menelan saat makan? Iya. Tidak. Sulit minumnya apakah ibu ada? Enggak ada. Baik, kalau tidak ada, lalu di Hanya sini habis makan, kadang-kadang kaki ini kesemutan. kayak kesemutan saja ya bu. Kesemutan kadang-kadang mati rasa, kecemeng. Itu kalau habis makan daun singkong, atau daun kacang, Yang bayam, hijau sayur yang hijau. hijau-hijau. Baik, selanjutnya di sini saya melihat data lab dulu ya bu. Iya. Baik, di sini saya sudah melihat data hasil lab ibu dari rumah sakit ibu dengan hasil di sini asam urat ibu 7 mg/dl ya bu. Iya. Nah di sini ibu dikatakan terkena penyakit asam urat karena dia tinggi ibu dari faktor karena ibu mengkonsumsi makanan yang tidak baik, itulah salah satu faktornya. Nah di sini ibu harus mengurangi pola makan ibu ya bu, terus juga makan makanan yang sehat. Baik, di sini saya akan mengasih leaflet. Leaflet itu ada bagaimana sih di sini ada pengertian dari penyakit ibu rasakan sekarang dan juga ada faktornya. Di sini kan asam urat itu adalah salah satu penyakit inflamasi sendi ya bu, yang dimana terjadinya adanya penumpukan karena penumpukan kristal monosodium uret atau MSU di dalam tubuh ibu. Lalu untuk penyebabnya itu di sini ada dari produksi asam urat yang berlebih dan juga penurunan ekskresi asam urat. Dan untuk faktor-faktornya itu bisa dari usia nih bu, dan juga menjadi faktor pemicunya itu dari konsumsi obat-obatan juga bisa, dan makanan yang mengandung purin. Nah untuk makanan yang mengandung purin itu nanti saya jelaskan. Dan selanjutnya itu faktornya juga mengkonsumsi alkohol serta ada olahraga yang berlebihan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan makanan yang dianjurkan atau dibatasi dan juga makanan yang tidak boleh dimakan oleh ibu. Nah di sini ada makanan yang harus dibatasi. Di sini yang nggak boleh itu ada daging merah. Nah daging merahnya itu harus ibu kurangi ya bu. Dan juga kacang-kacangan harus dibatasi. Seafood seperti udang, kerang-kerangan yang ada makanan yang laut-laut itu bu. Dan juga sayuran yang berbaur hijau, dan itu ibu harus dibatasi ya bu. Iya dikurangi. Selanjutnya di sini ada makanan yang harus ibu konsumsi atau dianjurkan. Ini ada susu, sayuran susu khusus lansia bisa, dan juga sayuran yang tidak hijau. Contohnya apa yang Itu seperti tomat kan juga termasuk sayuran putih. Iya, sawi putih bisa. Iya, wortel kan juga bisa bu. Ya, selanjutnya di sini ada nasi itu boleh, tetapi ibu juga harus dibatasi, harus mengurangi gitu, karena kan dia ada kandungan karbohidrat juga ya bu di dalam nasi itu. Kalau berlebih juga memicu faktor juga bu, artinya terkena riwayat penyakit yang lebih lagi gitu ya bu. Selanjutnya di sini ibu harus mengkonsumsi lebihan. Tadi kan ibu sudah ya bu mengkonsumsi singkong dan ubi. Nah itu baik bu boleh dikonsumsi, dan juga jagung boleh juga.
Nah selanjutnya itu di sini tujuannya itu untuk melihat bagaimana sih peningkatan asupan ibu menjadi baik dan juga status gizi ibu menjadi lebih baik, serta sering konsumsi buah juga ya ibu. Jadi kan ibu tadi jarang nabung konsumsi buah. Nah, di sini saya akan mengasih tahu makanan yang dikonsumsi ibu tadi itu. Nah selanjutnya untuk terapi dietnya itu ini ibu di sini ibu memakai diet purin rendah ya bu. Karena kan ibu punya penyakit asam urat, jadi saya mengkasihkan itu ada diet rendah purin. Nah diet rendah purin itu misalkan ini dari kita ini ibu bersedia atau tidak untuk mengikuti dari arahan konsultasi saya? Bersedia ya bu. Nanti kalau ibu ya baik selanjutnya tadi kan saya sudah menjelaskan ya ibu ya kalau kan ibu sebelumnya apa saja yang dirasakan dan juga makanan yang harus dikonsumsi dan juga harus menguranginya gitu ya bu. Nah di sini itu juga bertujuan kenapa saya mengasih solusi makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, karena untuk membatasi dan juga mengurangi nilai asam urat ibu. Tadi kan kami tinggi ya bu ya. Di sini saya akan bertujuan untuk mengurangi juga dan mengubah pola makan ibu. Nah di sini selanjutnya itu untuk terapi yang diberikan tadi kan rendah purin ya bu, dan untuk makanan-makanan yang diberikan itu tadi yang saya sudah jelaskan ya bu sebelumnya. Nah selanjutnya itu ada prinsip diet. Prinsip dietnya itu ibu harus menjaga pola makan ibu biar status gizinya ibu normal kan, karena tadi ibu status gizi yang normal itu indeksnya ibu kan tadi kan tinggi ya bu ya. Ibu masuk kategori obesitas tingkat 2 ya. Nah makanya itu ibu harus menjaga pola makan dan juga kedua itu mengurangi makanan yang tinggi lemak tadi kayak daging gitu ya bu. Baik ibu, selanjutnya di sini dilihat ada terapi diet nih ibu. Jadi ibu harus berolahraga ya bu, banyak aktivitas. Juga renang bu boleh tuh dibolehkan, sepedaan dan juga jalan kaki yang santai. Lalu di sini selanjutnya apakah ibu bersedia untuk menerima dan atau menjalankan diet yang dari saya kasih? Bersedia ya ibu. Baik ibu, sambil saya menulis data lengkap ibu untuk memberi syarat diet ibu, selanjutnya di sini ibu boleh bertanya terkait tentang penyakit asam urat. Ya kadang-kadang kan saya ini kram mbak bu, kadang-kadang kram, kadang-kadang kebas. Itu caranya menanggulangi gimana? Untuk keluhan seperti itu kan emang sudah biasa ya bu ya, dari penyakit asam urat apalagi ya bu. Nah itu tuh dari faktornya mulai pemicunya itu dari berat yang berlebihan ibu, aktivitas ya, aktivitas suka yang angkat berat juga, dan juga bisa jadi olahraga yang berlebihan sama makanan dan juga makanannya itu seperti sayuran hijau tadi yang sudah saya jelaskan dia harus dibatasi, dan juga daging-dagingan juga kacang-kacangan, dan juga makanan yang seafood itu harus dikurangi dan dibatasi. Dan juga kalau misalkan ada obat dari dokter, ibu juga bisa tuh mengkonsumsi juga obat dari dokter, karena kan memang harus dikonsumsi ya bu ya, untuk rasa nyeri yang ibu rasakan. Oh iya ibu, kalau boleh tahu itu ibu asam uratnya kira-kira suka kambuh gitu nggak bu? Sering sakit itu juga banget, kerja suka nyeri ya bu. Ibu itu asam uratnya suka dicek setiap hari atau di rumah punya alat gitu bu? Di rumah punya alat, seminggu sekali dicek sama anak saya per bulan. Berarti ibu rutin mengecek ya bu? Insya Allah kadang-kadang kalau anaknya ada gitu ya. Di sini saya selanjutnya akan mengasih tahu ibu tentang terkait mengevaluasi ibu. Nah, jadi yang dimana itu ibu harus mengurangi asupan makanan dari mulai karbo ya, yang sumber karbo dan juga lemak dan juga
juga kacang-kacangan, sayur-sayuran juga kan tadi kan ibu banyak pengolahan Iya. sayuran ya bu ya. Nah itu bu dikurangi atau dibatasi supaya bisa menormalkan kadar asam urat ibu ya bu. Nah selanjutnya di sini ada edukasi dari ibu nih, dimana ibu ini harus meningkatkan pengetahuan tentang gout. Tadi kan ibu sepertinya kayak kurang pengetahuan ya bu ya. Hanya beberapa saja. Nah nantinya ini ibu boleh dibawa nih leaflet ini terkait tentang penyakit gout itu apa, dan di sini juga ada cara mengatasinya, dan juga ada nilai normalnya untuk wanita berapa dan laki-laki berapa. Dan di sini juga ada anjuran makan yang boleh dikonsumsi dan juga tidak boleh dikonsumsi. Nah dan selanjutnya itu ibu juga harus menerapkan pola hidup yang sehat dan juga rajin berolahraga dan jangan Kemudian berlebihan ya. Nah nantinya kalau ibu sudah setuju dari arahan yang saya kasih tadi atau konseling yang sudah saya anjurkan ke dia tadi itu, nanti ibu 2 minggu atau sebulan yang akan datang, ibu bisa datang lagi nih ke saya atau konsultasi untuk mengenai dietnya lagi, apakah ada perubahan atau tidak dalam anjuran yang saya berikan kepada ibu. Baik, apakah ibu mau? Mau ya bu, mau. Selanjutnya di sini kalau ibu mau atau bersedia, baik, nanti saya kabari untuk waktu dan tanggalnya untuk ibu kembali lagi atau berkonsultasi ke saya ya bu. Nah, sudah selesai ibu terkait wawancaranya. Ya ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau sudah datang ke sini untuk pertanyaan dan berkonsultasi kepada saya. Nah ini ibu saya kembalikan untuk data hasilnya ini ibu. Jadi ini di mana? Itu kapan saya ke sini lagi? Nanti sekitar 2 minggu atau sebulan lagi ya bu. Nanti kan saya kabari melalui telepon. Ya, terima kasih ya. Iya, sama-sama ibu. Assalamualaikum. Ya.